Namaku Alia, 24 tahun. Sejak kecil aku bercita-cita menjadi penata rias profesional. Tapi siapa sangka, mimpiku membawaku sejauh ini, hingga ke negeri yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, Korea Selatan. Alia, kau yakin mau lanjut ke Korea? Kamu belum pernah keluar negeri sebelumnya? Tanya ibuku dengan raut cemas saat aku berpamitan di bandara. Aku hanya tersenyum, menggenggam tangan beliau erat. Aku yakin, Bu, aku nggak mau hidup biasa-biasa aja. Kalau aku nggak coba sekarang, aku mungkin akan menyesal seumur hidup. Bintang setibanya di Seoul, semuanya terasa asing tapi menantang. Bangunan tinggi, orang-orang berlalu cepat, dan bahasa yang belum sepenuhnya ku pahami. Tapi rasa takutku kalah oleh semangat. Aku mulai bekerja sebagai asisten penata rias di sebuah agensi kecantikan yang cukup dikenal. Tugasku membantu menyiapkan perlengkapan make up untuk para idol yang akan tampil di acara musik atau pemotretan. Di antara semua orang baru yang kutemui, hanya satu yang langsung membuatku merasa nyaman. Hee Jin, penata rias senior yang langsung menyambutku hangat. Bintang, aku senang akhirnya ada teman perempuan yang bisa diajak ngobrol pakai bahasa Inggris, katanya sambil terkikik saat pertama kali bertemu. Bintang, sejak itu, dia membantuku menyesuaikan diri dari memesan kopi sampai membaca jadwal kerja yang rumit. Bintang, hari-hariku terasa berjalan cepat, walau posisiku masih rendah. Aku menikmati setiap prosesnya. Merapikan kuas, mencampur foundation, bahkan mencuci alat-alat makeup, semuanya kulakukan dengan sungguh-sungguh. Bekerja di balik panggung, melihat idol-idol dengan aura luar biasa, membuatku sadar, dunia hiburan Korea memang berbeda kelas. Tapi anehnya, aku tidak merasa kecil, aku justru makin ingin belajar. Suatu pagi, saat sedang membersihkan meja rias, Hee Jin datang terburu-buru. Alia, kamu bisa bantu hari ini? Aku ada jadwal double. Kamu riasin artis solo yang baru comeback. Tenang aja, dia orangnya kalem kok. Aku melongo. Tapi aku belum pernah langsung merias klien, apalagi selebriti. Bintang. Hee Jin hanya menepuk bahuku. Justru itu kesempatanmu, aku percaya sama kamu. Bintang dengan tangan gemetar dan jantung tak karuan, aku berdiri di depan ruang rias tempat klien itu menunggu. Di balik pintu, aku mendengar suara tawa para staf. Lalu suara laki-laki yang dalam dan santai. Bintang, aku menarik napas panjang, membuka pintu perlahan, dan disitulah untuk pertama kalinya, aku melihatnya. Junhwa, personal utama dari grup terkenal Starlight. Dia sedang duduk di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Tapi saat matanya menangkap sosokku, dia langsung membalikkan badan. Kau bukan Hee Jin, katanya sambil menaikkan alis. Aku membungkuk sopan, dan memperkenalkan diri. Saya Alian, hari ini, saya menggantikan Hee Jin. Jika tidak keberatan, Bintang. Dia menatapku lama, seperti sedang mencari sesuatu di wajahku. Lalu tanpa diduga, dia tersenyum kecil. Tidak apa-apa, aku suka sesuatu yang baru. Aku mulai meriasnya, dengan tangan yang sedikit bergetar. Tapi dia tak berkata apa-apa, hanya terus menatapku lewat cermin. Bintang, wajahmu unik, ucapnya tiba-tiba. Bintang, aku berhenti sejenak, terkejut. Bintang, maaf. Tidak apa-apa, lanjutkan saja, katanya sambil memejamkan mata. Saat itu, aku tidak tahu bahwa pertemuan singkat ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah kuduga sebelumnya. Tapi tanda-tandanya langsung terasa sejak hari itu. Selesai sesi make up, aku membereskan alat-alatku seperti biasa. Tapi yang membuatku bingung, Junhwa masih duduk di depan cermin, menatap pantulanku. Bukan pantulan dirinya sendiri. Aku belum pernah dirias oleh seseorang sepertimu, katanya pelan. Aku hanya tersenyum canggung. Terima kasih. Mungkin karena aku orang asing? Ia mengangguk pelan. Tapi bukan cuma karena itu, ada sesuatu dari wajahmu yang familiar. Tapi aku tak tahu apa, aku tak tahu harus membalas apa. Jujur, aku juga tak berani menatapnya terlalu lama. Wajahnya terlalu memesona. Tapi bukan itu yang menggangguku, melainkan cara dia memandangku seolah aku adalah teka-teki yang harus ia pecahkan. Bintang, sejak saat itu, jadwalku mulai berubah. Anehnya, aku semakin sering ditugaskan menangani Junhwa secara langsung. Hee Jin hanya berkata sambil mengangkat bahu. Mungkin karena dia nyaman denganmu. Itu hal bagus, kan dia? Kupikir itu hal bagus sampai gosip mulai bermunculan di ruang staf. Aku mulai merasa lirikan-lirikan aneh. Kau tahu, katanya Junhwa minta make up artisnya diganti. Bisik seorang staf. Diganti ke siapa?
Ke yang dari Indonesia itu, Alia bintang aku pura-pura tak mendengar, tapi jantungku berdetak tak karuan. Bintang aku mencoba tetap bersikap profesional, tapi Junhua. Dia semakin aneh. Suatu hari, saat aku sedang membenahi shading pipinya, dia tiba-tiba berkata, "Bintang, kalau aku minta kita berteman, apa itu melanggar aturan kerja?" Aku tersentak. Tentu saja tidak, tapi aku pikir kita punya batasan. Dia hanya tersenyum. Aku tidak percaya pada batasan. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi yang terjadi selanjutnya membuatku lebih terkejut. Junhua mulai mencari alasan untuk bertemu di luar sesi kerja. "Aku mau bikin konten makeup tutorial untuk fans. Bisa kau bantu rekam videonya? Aku ingin coba makeup look baru, tapi hanya kalau kau yang merias." Bintang, ada tempat kopi baru. Kudengar mereka butuh konsep makeup artis untuk staff. Mungkin kau tertarik. Bintang, aku bingung antara tersanjung dan khawatir. Bukan karena aku tidak suka diperhatikan, tapi karena aku tahu dunia ini. Dunia di mana satu kesalahan kecil bisa membuatku pulang tanpa jejak. Bintang, aku mencoba menjaga jarak, tapi bagaimana mungkin kalau klien utama agensi terus-menerus mencariku? Bahkan saat aku cuti sehari, dia sempat mengirim pesan lewat manajernya, "Di mana Alia?" Hari itu aku berdiri di depan jendela kamar kos kecilku, menatap langit Seoul yang mendung. Bintang, apa ini awal dari mimpiku naik lebih tinggi, atau justru jebakan yang akan membuatku terjatuh begitu dalam? Pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, bahkan ketika aku berdiri di depan cermin, melihat bayangan diriku sendiri yang kini mulai berubah. Bintang, aku masih Alia, gadis Indonesia yang datang ke Korea membawa harapan. Tapi ada sesuatu dalam caraku menatap cermin yang berbeda, seperti aku mulai ragu pada siapa aku sebenarnya. Apakah aku hanya seorang penata rias? Atau mulai berubah menjadi seseorang yang tak pernah kuharapkan? Bintang, di balik semua keraguan itu, satu hal yang pasti, Junhua makin tak bisa ditebak. Bintang, hari itu, dia datang lebih awal ke studio, tanpa staf, tanpa manajer, tanpa siapapun. Ia hanya membawa secangkir kopi dan senyum yang entah kenapa terasa mengganggu. "Bintang, aku belikan kopi dari tempat favoritmu," katanya. Bintang, aku terkesiap. "Kamu tahu tempat favoritku?" Dia mengangkat bahu santai. "Aku dengar dari Hyejin. Katanya kau suka americano dingin dengan 2 gula. Bintang, aku mengambil kopi itu dengan hati-hati. "Terima kasih. Tapi kau nggak perlu repot." Bintang, dia hanya tersenyum lagi. Senyum itu senyum yang mulai menimbulkan desas-desus di lorong agensi. Setelah selesai merias, aku membereskan peralatan seperti biasa. Tapi saat aku hendak keluar dari ruang rias, dia menahan pintu. "Alia." Bintang, aku menoleh pelan. Ia menatapku lama. "Serius, jangan pernah berpikir kau tidak penting di sini." Kalimat itu membuat langkahku terhenti. Aku ingin bertanya kenapa dia mengatakan itu, tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin terlalu jauh terlibat, karena aku tahu, dalam dunia ini, cinta bukan sekadar urusan perasaan, tapi juga urusan reputasi. Beberapa hari setelahnya, aku mulai menyadari ada yang aneh dengan jadwalku. Aku tidak lagi dirotasi ke idol lain. Aku hanya menangani Junhua, dan gosip mulai meledak seperti api kecil yang disiram bensin. "Apa kau dengar? Junhua minta makeup artis pribadi." Bintang, dan katanya dia bul Asia dari Indonesia itu. Wajahnya sih cantik beda, tapi kok bisa sampai selebriti segitu perhatiannya ya? Hyejin mendekatiku dengan raut khawatir. "Bintang, maaf, Alia, aku nggak tahu semua ini akan jadi sebesar ini." Bintang, aku menggeleng. "Bukan salahmu, Bintang, tapi kau harus hati-hati. Dunia hiburan Korea itu bisa manis, bisa kejam, terutama untuk orang luar." Malam itu aku pulang ke kosan dengan langkah berat. Di depan cermin kecil di kamarku, aku mencoba tersenyum. Tapi yang kulihat adalah seseorang yang mulai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Bintang, di tanganku masih ada secari kertas-kertas yang diberikan Junhua diam-diam saat ia selesai manggung hari itu. Bintang, jika semuanya terasa terlalu berat, temui aku di tempat biasa jam 9 malam. Aku akan jelaskan semuanya. Aku menatap jam 8:47, dan malam itu, aku membuat keputusan yang akan mengubah arah hidupku sepenuhnya. Aku datang, Bintang, dengan mantel panjang dan topi rendah. Aku menyusuri gang kecil di dekat Sungai Han, tempat yang dulu pernah kusebut tempat biasa, sebuah kedai teh kecil yang tenang.
Tersembunyi di balik keramaian sound, bintang Junhwa sudah menunggu. Duduk di sudut ruangan, mengenakan hoodie hitam dan masker. Seperti biasa, saat ingin menyamar dari fans, tapi malam ini, tak ada senyum seperti biasanya ekspresinya. Tegang, bintang terima kasih sudah datang, ucapnya pelan saat aku duduk di depannya. Apa yang ingin kau jelaskan? Tanyaku langsung, mencoba terdengar tenang walau dadaku berdebar keras. Dia menarik napas panjang. Agensiku tahu aku terlalu sering bersamamu. Bintang jantungku seolah berhenti berdetak. Apa? Mereka marah. Dia mengangguk pelan. Mereka pikir kau gangguan, bukan hanya untukku, tapi untuk image tim. Mereka bilang, terlalu banyak rumor. Bintang aku menggigit bibir bawahku. Jadi, maksudmu aku harus berhenti? Junhwa langsung menatapku tajam. Tidak, justru itu sebabnya aku ingin kita bicara. Aku ingin kau tetap di sini, tapi mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Bintang aku terdiam, entah kenapa, perasaanku malah makin tidak tenang, karena yang ia tawarkan bukan solusi, tapi kebohongan yang akan terus tumbuh. Bintang keesokan harinya, kantor agensi dipenuhi suasana aneh. Semua terasa dingin, bahkan Hye-jin yang biasanya hangat, kini hanya menatapku penuh simpati. Dan tepat saat aku sedang bersiap untuk merias Junhwa, manajernya datang dan meletakkan sebuah amplop putih di mejaku. Bintang surat dari atasan, bacalah. Tanganku gemetar saat membukanya. Bintang, demi menjaga profesionalisme dan kestabilan internal tim, kami mengalihkan penugasan Anda ke posisi back office hingga pemberitahuan lebih lanjut. Bintang, aku membeku. Bintang dari makeup artis utama kembali jadi staf biasa yang hanya bertugas membersihkan kuas. Bintang, aku tersenyum pahit. Dunia ini memang kejam. Satu langkah terlalu dekat dengan cahaya, dan kau langsung dianggap bayangan pengganggu. Hari itu aku berdiri lama, di ruang kosong tempatku biasa merias Junhwa. Di sudut meja, masih ada sisa tisu yang kutinggalkan kemarin, seolah semuanya terjadi begitu cepat dan aku bahkan belum siap untuk kehilangan apapun. Bintang, dan saat malam datang, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Bintang, berhenti sebelum lebih parah. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena aku mulai sadar, aku tidak sedang hidup dalam mimpi, tapi di tengah badai yang bisa menelanku kapan saja. Bintang, dan badai itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Bintang, esok paginya, kantor agensi heboh. Semua orang berbicara dengan suara berbisik, ekspresi wajah mereka tegang dan waspada. Aku belum tahu apa yang terjadi, sampai notifikasi dari media sosial mulai membanjiri layar ponselku. Bintang, tanganku langsung dingin. Kutekan salah satu link berita, dan jantungku langsung berdegup tak terkendali saat melihat foto blur yang diambil dari kejauhan aku dan Junhwa duduk berdua di kedai teh malam itu. Walau wajahku tidak terlihat jelas, orang-orang mulai menebak kata staf, itu make up artisnya. Dia dari luar negeri, ya. Kok bisa sih segitu dekatnya? Bintang, pasti dia yang goda duluan. Bintang, aku ingin membela diri, tapi suaraku tenggelam oleh arus komentar yang lebih cepat dan lebih tajam dari yang bisa kutangkal. Bintang, tak lama, aku dipanggil ke ruangan HR. Di sana, 3 orang atasan menatapku dengan ekspresi kosong. Bintang, kami tidak akan bertanya apakah ini benar, tapi mulai hari ini, kamu tidak boleh mendekati artis manapun, kecuali atas izin tertulis, kata salah satu dari mereka. Bintang, aku mengangguk, meski hatiku teriris. Bintang, ada satu lagi, tambahnya, beberapa sponsor menanyakan tentang foto itu. Mereka khawatir image Junhwa akan rusak, jadi, kami perlu kamu buat pernyataan tertulis, bahwa tidak ada hubungan khusus antara kalian. Bintang, aku terdiam, bukan, karena aku menolak, tapi, karena aku mulai sadar bahwa kebenaran bukan lagi sesuatu yang penting di dunia ini. Yang penting adalah siapa yang lebih dulu menyusun narasi. Bintang, saat aku keluar dari ruangan itu, Hye-jin menungguku di lorong, wajahnya cemas. Bintang, Alia, kau baik-baik saja? Aku mencoba tersenyum. Belum tahu. Bintang, dia menarikku ke ruang istirahat kosong. Dengar, aku dengar gosip dari manajer Junhwa, katanya ada seseorang dalam agensi yang sengaja menyebar foto itu. Aku menatapnya tajam. Siapa? Hye-jin menggeleng. Aku belum tahu, tapi mereka ingin kau disingkirkan diam-diam. Bintang, kepalaku terasa berat, rasanya seperti berdiri di atas panggung dengan lampu sorot yang panas, tapi bukan karena jadi bintang, melainkan karena jadi target.
Dan malam itu, saat aku pulang ke kosan, aku mendapat pesan baru. Bintang, bukan dari manajer, bukan dari atasan, dari John Hua. Jangan tanda tangani apapun, aku akan bicara langsung pada mereka. Aku menatap layar ponselku lama. Ini bukan lagi sekadar tentang pekerjaan ini, tentang harga diriku, dan seseorang yang diam-diam mencoba melindungiku, meski itu berarti dia harus melawan sistem yang menciptakannya. Bintang, tapi yang tidak kusadari, satu langkah perlindungan dari John Hua justru mengubah semuanya menjadi lebih berbahaya. Bintang, keesokan harinya, suasana kantor mendadak berubah mencekam. Bukan hanya aku yang dihindari, tapi John Hua juga. Ia tak terlihat di ruang latihan, tak muncul di ruang rias, dan bahkan manajernya mendadak bungkam saat ditanya keberadaannya. Bintang, baru sore harinya, kabar itu menyebar. Bintang, John Hua menolak tampil di pemotretan iklan. Katanya, jika Alia disingkirkan tanpa alasan jelas, maka aku juga tak akan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Bintang, kalimat itu menjadi viral, dan tiba-tiba, nama kami berdua jadi headline di berbagai portal gosip. Bintang, idol ternama melawan agensi demi staf asing. Cinta terlarang di balik ruang makeup. Aku tak tahu harus merasa bangga atau takut. Di satu sisi, aku tersentuh atas keberanian John Hua, tapi di sisi lain, aku mulai menjadi musuh dari sistem yang tak bisa kutandingin. Bintang, dan aku membuktikannya. Malam itu juga, Bintang Hyejen datang tergesa-gesa ke kosanku. Kamu harus tahu ini, katanya sambil menunjukkan rekaman CCTV yang ia temukan lewat kenalannya di internal. Dalam rekaman itu, terlihat seseorang dari divisi PR menyelipkan amplop ke tangan salah satu wartawan gosip, amplop yang kemudian memicu berita miring tentangku. Bintang, aku menutup mulutku dengan tangan. Mereka sengaja menjatuhkanku. Hyejen mengangguk, karena kamu terlalu dekat dengan John Hua, dan itu menakutkan bagi mereka. Aku menatap langit-langit kamar koskum, kecil, pengap, tapi saat ini, ruang ini lebih aman daripada dunia di luar sana. Bintang, lalu tiba-tiba ponselku berdering. Bintang, nomor tak dikenal, tapi saat kuangkat, suara di seberang terdengar familiar. Bintang, Alia. Ini aku, John Hua. Suaranya terdengar lelah, seolah sudah melewati perang tanpa pelindung. Aku sudah bicara dengan CL, aku ancam akan keluar dari proyek besar mereka, kalau kamu dipaksa mundur. Aku tersentak, kamu jangan bodoh. Karirmu bisa hancur. Tapi jawabannya membuatku tak bisa berkata-kata. Bintang, apa gunanya karir kalau aku membiarkan orang yang kucintai dihancurkan begitu saja? Bintang, Bintang, jantungku berdetak lebih keras dari sebelumnya. Bukan karena ucapan cintanya, tapi karena aku tahu, setelah kata-kata itu keluar, tak ada jalan kembali. Dan malam itu, aku berdiri di depan jendela, sambil memegang ponsel erat-erat. Bintang, aku tahu langkah kami sudah terlalu jauh, tapi justru karena itu, kami tak boleh mundur. Dan itulah yang membuatku mengambil keputusan paling nekat dalam hidupku. Malam itu, aku duduk di meja kosan kecilku, menatap tumpukan dokumen, email, dan bukti rekaman yang berhasil kukumpulkan diam-diam bersama Hyejen. Setiap nama, setiap tanggal, dan setiap transaksi semuanya menunjukkan satu hal. Bintang, ada yang ingin aku pergi, bukan karena aku bersalah, tapi karena aku terlalu mengancam sistem yang sudah lama kotor. Bintang, dan aku tak bisa membiarkannya. Bintang, kalau kamu benar-benar mau maju, kamu butuh saksi, kata Hyejen dengan suara pelan saat kami bertemu diam-diam di taman umum. Tapi ingat, siapapun yang berdiri bersamamu akan ikut diserang. Bintang, aku mengangguk. Aku tahu, aku sadar. Bintang, tapi tetap saja, aku membuka ponselku dan menulis satu pesan. Bintang, John Hua. Bisakah kau berdiri bersamaku sekali lagi? Beberapa menit kemudian, dia menjawab. Besok pagi, jam 10, aku akan temani kau ke kantor pusat. Aku menatap layar ponselku lama, separuh diriku ingin menangis. Separuhnya lagi tak percaya, aku sekuat ini, dan keesokan paginya, itulah yang kami lakukan. Bintang, aku datang ke kantor pusat agensi, dengan mengenakan pakaian paling rapi yang kumiliki. Di tanganku ada map besar berisi semua bukti, dan di sampingku berjalan tegak dengan topi randa, dan kacamata hitam, adalah John Hua. Bintang, saat kami memasuki lobi, semua mata tertuju pada kami. Beberapa staf berbisik, beberapa bahkan menyembunyikan ponsel di balik map. Mungkin diam-diam merekam, tapi kami tak peduli. Bintang, kami langsung naik ke lantai atas, ke ruang dewan manajemen.
Bintang, dan di sanalah aku menyerahkan semuanya, bukti manipulasi, rekaman CCTV, bahkan bukti pembayaran ke media gosip. Apa maksudmu dengan ini? Tanya salah satu direktur. Bintang, aku menatap mereka dengan tenang. Saya mungkin hanya penata rias dari luar negeri, tapi saya juga manusia. Dan saya tidak akan membiarkan reputasi saya dihancurkan demi menutupi permainan kotor di dalam. Junhua berdiri di sampingku. Kalau kalian tetap menindas Alia, aku akan keluar. Kalian tahu betul apa artinya itu bagi proyek drama besar. Kalian, senyap, ruangan itu berubah dingin. Tapi kami tetap berdiri tegak, karena kami tahu kebenaran tidak akan pernah bersinar jika tidak ada yang berani menyalakan cahaya. Bintang, dan saat kami keluar dari ruangan itu, aku tahu sesuatu telah berubah. Bintang, bukan hanya dalam sistem Bintang tapi dalam diriku sendiri. Bintang, dan perubahan itu menuntunku pada keyakinan bahwa semuanya akan membaik, bahwa kejujuran dan keberanian kami akan membuahkan keadilan. Tapi aku salah. 2 hari setelah kami menyerahkan bukti, agensi mengirim surat pemberitahuan resmi, bukan permintaan maaf, bukan klarifikasi. Bintang, melainkan pemutusan kontrakku secara sepihak. Bintang, alasannya pelanggaran etika kerja dan konflik kepentingan. Bintang, tanganku gemetar saat membaca surat itu, tapi yang membuatku benar-benar terhuyung adalah Junhua tak bisa dihubungi. Bintang, tak ada balasan, tak ada panggilan kembali. Bintang hilang seperti kabut pagi yang tertiup angin. Bintang, aku duduk di tepi tempat tidur kosku dengan dada sesak. Berkali-kali aku mencoba menghubunginya, tapi yang kudapat hanya pesan otomatis. Nomor ini sedang tidak aktif. Bintang, ada desas-desus yang beredar di media. Bintang, Junhua sedang hiatus untuk alasan pribadi. Agensi membantah adanya skandal internal. Bintang, karyawan asing dikeluarkan karena pelanggaran disiplin. Bintang, hatiku hancur bukan karena aku dipecat, tapi karena aku merasa sendirian lagi di tengah semua ini. Satu-satunya orang yang selalu ada kini menghilang tanpa penjelasan, dan ketika aku mulai meragukan segalanya, telepon dari He Jin datang. Alia, aku harus bicara sekarang. Bintang, kami bertemu diam-diam di belakang gedung stasiun lama. Wajahnya panik, matanya penuh air mata. Bintang, aku dengar langsung dari salah satu staf di divisi kontrak. Bisiknya sambil menatapku tajam. Junhua dipaksa menandatangani pernyataan palsu. Kalau dia tidak mau, mereka akan membocorkan rahasia keluarganya ke media. Aku membaku. Jadi itu sebabnya dia menghilang. He Jin melanjutkan, dia tak mengkhianatimu, Alia. Dia hanya berusaha melindungi semua orang yang dia sayang. Tapi agensi itu kejam. Mereka akan buat siapapun terlihat salah kalau dianggap ancaman. Bintang, air mataku menetes begitu saja. Bukan karena aku lemah, tapi karena dunia ini lebih kejam dari yang pernah kubayangkan. Namun saat kusap air mata itu, aku melihat bayanganku sendiri di kaca jendela kecil stasiun. Wajah yang dulu lugu, kini tampak lebih kuat. Bukan karena aku menang, tapi karena aku belum menyerah. Bintang, dan di titik paling pahit inilah, aku tahu, Bintang, kalau aku tidak bangkit sendiri maka tidak akan ada siapapun yang melakukannya untukku. Bintang, dan dari kesadaran itulah, aku mulai berjalan. Bukan lagi untuk bertahan, tapi untuk melawan. Aku tahu, melawan agensi raksasa seperti Mirai Entertainment sendirian nyaris mustahil. Tapi aku juga tahu, aku tidak sepenuhnya sendiri. Di balik layar, ada orang-orang yang diam-diam percaya padaku. Make up, artis senior, staff lighting, bahkan mantan trainee yang pernah disingkirkan tanpa alasan. Kami mulai membentuk satu komunitas kecil, suara-suara yang selama ini dibungkam. Dan aku, entah bagaimana, berdiri di garis terdepan. Tapi rencana kami terlalu berisiko, Alia. He Jin memperingatkanku, kalau kamu muncul di depan publik dengan semua ini, bukan cuma karirmu yang habis, identitasmu bisa dipermainkan. Kamu bisa dideportasi. Bintang, aku menatapnya dengan tenang. Bukankah itu sudah hampir terjadi sekarang? Ia terdiam, lalu perlahan mengangguk. Kami memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, mengungkap semua kebenaran dalam sebuah siaran, langsung, tanpa sensor, tanpa naskah. Aku tahu, saat tombol LIV itu ditekan, tidak akan ada jalan kembali. Malam itu, aku duduk di sebuah ruangan kecil yang dipinjamkan oleh salah satu teman dari komunitas KIND. Di depanku hanya kamera ponsel dan ring light kecil. Tangan He Jin menggenggam erat tanganku. Sebelum aku mulai, lakukan ini bukan karena kamu marah,
Tapi karena kamu ingin yang lain, tidak perlu terluka seperti kamu, bisiknya. Bintang aku mengangguk, lalu menatap kamera. Bintang, halo, nama saya Alia, dan saya bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, saya ingin jadi suara bagi banyak orang yang tak pernah didengar, dan aku menceritakan segalanya tentang bagaimana aku datang ke Korea dengan mimpi sederhana, tentang bagaimana sistem hiburan bisa begitu menindas, tentang bagaimana fitnah dibuat dan karir dihancurkan, tentang bagaimana Junhwa memilih Dian bukan karena menyerah, tapi karena diancam. Bintang, dan terakhir, aku berkata, Bintang, aku mungkin akan kehilangan banyak hal setelah ini, tapi satu hal yang tak bisa mereka ambil dariku adalah kebenaran. Bintang, aku mengakhiri siaran dengan tangis tertahan, tapi sebelum mematikan kamera, aku menatap lensa dengan penuh keberanian. Bintang, dan malam itu video itu viral. Bintang, lebih cepat dari yang kami bayangkan. Pagar Justice for Alia menjadi trending. Komentar berdatangan dari seluruh dunia. Banyak yang tak percaya, tapi lebih banyak lagi yang mulai berbagi cerita serupa. Bintang, tapi yang paling mengejutkanku adalah pesan yang muncul di ponselku keesokan harinya. Bintang, Alia, aku melihat semuanya. Aku di sini, dan aku akan melawan bersamamu. Junhwa. Bintang, air mataku mengalir deras. Bintang, karena aku tahu pilihan terakhirku yang paling sulit dan menakutkan akhirnya mulai membuka jalan menuju harapan. Dan harapan itu hadir dalam bentuk satu pesan pendek dari seseorang yang kupikir telah hilang dari hidupku. Junhwa. Tanganku gemetar saat membacanya. Aku membacanya berulang kali. Takut itu hanya ilusi akibat kelelahan dan harapan palsu, tapi tidak, itu nyata. Bintang, pagi itu aku menemuinya diam-diam di sebuah kedai teh tradisional di pinggiran Seoul. Junhwa datang mengenakan topi hitam dan masker, tapi matanya tak bisa menyembunyikan emosi campuran antara lelah, rindu, dan tekad. Bintang, aku minta maaf karena menghilang, katanya lirih. Aku diisolasi, mereka mengambil semua aksesku, bahkan ponsel. Bintang, aku menatapnya penuh luka dan lega. Tapi kamu kembali. Bintang, ia mengangguk, karena aku tak bisa biarkan kamu berjuang sendiri lagi. Bintang, dan sejak saat itu, kami bukan hanya dua orang yang pernah saling menyukai, kami menjadi dua orang yang berani menantang sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kami sendiri. Dengan bantuan pengacara pro bono yang bergerak di bidang hak pekerja asing dan whistleblower industri hiburan, kami mulai membangun kasus. Semua bukti yang kukumpulkan dulu kini diuji secara hukum. Nama-nama yang dulu hanya bisik-bisik belakang panggung kini mulai bersuara. Bahkan beberapa trainee yang dulu dibungkam mulai menghubungiku, menyatakan siap menjadi saksi. Bintang, media pun tak tinggal diam. Karena siaran langsungku yang viral, banyak jurnalis independen mulai menggali lebih dalam. Artikel-artikel investigatif mulai bermunculan, dan satu persatu topeng agensi itu mulai terlepas. Bintang, namun perjuangan ini tidak tanpa ancaman. Bintang, suatu malam, ketika aku pulang dari konsultasi hukum, aku melihat secari kertas diselipkan di bawah pintu kosanku. Isinya hanya satu kalimat, Bintang, kalau kau terus bicara, kau akan menyesal pernah datang ke negara ini. Bintang, aku menggenggam kertas itu erat. Tapi kali ini, aku tidak takut, Bintang, karena kini aku tak sendiri. Di balikku ada komunitas, di sampingku ada Heijir, dan di hadapanku berdiri tegak, siap melindungiku, ada Junhwa. Kami tahu, badai besar belum berakhir, tapi sekarang, untuk pertama kalinya, kami melihat cahaya. Meski kabut masih tebal, dan aku bersumpah, aku akan terus berjalan ke arah cahaya itu apapun yang terjadi. Dan kini, langkahku membawaku ke tempat yang paling terang dan paling mengerikan. Meja konferensi pers, di depan puluhan kamera, mikrofon, dan mata-mata tajam yang siap menghakimi. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Setelah tekanan publik tak bisa lagi dihindari, Mirai Entertainment akhirnya setuju mengadakan konferensi pers terbuka untuk merespons semua tuduhan. Bintang, tapi yang tak mereka sangka, kami juga hadir. Bintang, didampingi pengacara, aku dan Junhwa berdiri di sisi berlawanan ruangan. Wajah kami terpampang di layar besar media nasional. Suasana begitu tegang. Bisa ku tebak siapa yang datang untuk mencari kebenaran, dan siapa yang hanya haus drama. Saat namaku dipanggil untuk bicara, langkahku terasa berat, bukan karena takut, tapi karena aku tahu setiap kata akan menentukan arah hidupku setelah ini. Bintang, aku menarik napas panjang. Bintang, saya bukan selebriti, saya bukan orang penting,
Saya hanya seorang penata rias asal Indonesia yang datang ke negara ini dengan harapan sederhana, bekerja dengan jujur, dan dihargai sebagai manusia. Suara gemuruh kamera terdengar. Aku melanjutkan dengan perlahan, tapi mantap mengungkap kronologi, tekanan, diskriminasi, dan bagaimana agensi mencoba membungkamku dengan pemecatan, ancaman, dan isolasi terhadap Junhwa. Bintang Junhwa berdiri setelahku. Suaranya sedikit bergetar, tapi tegas. Bintang, aku tidak menyesal mencintai Alia, tapi aku menyesal membiarkannya berdiri sendiri terlalu lama. Sekarang, aku berdiri bersamanya, dan aku siap kehilangan segalanya demi kebenaran. Bintang. Ruangan sunyi. Sesaat. Dan seperti badai yang diam, semua hanya menunggu waktu untuk meledak. Pertanyaan demi pertanyaan tajam dilontarkan jurnalis. Bintang, apa kamu sedang memanfaatkan skandal ini untuk ketenaran, Alia? Apakah hubungan kalian hanya strategi balas? Dan Junhwa, apakah kamu sadar bahwa pernyataanmu bisa mengakhiri karirmu? Kami menjawab dengan jujur, kadang terbata, kadang terbuka, tapi kami tak mundur, dan ketika siaran langsung konferensi pers itu selesai, komentar pun membanjir. Bintang beberapa mencaci, tak sedikit yang memihak. Tapi satu hal yang membuatku meneteskan air mata adalah pesan pribadi yang kuterima malam itu. Bintang, aku adalah penata rias juga, dan kisahmu memberiku keberanian untuk bicara. Terima kasih, Alia. Kita tidak sendirian lagi. Bintang, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa tenang, bukan karena semua telah selesai, tapi karena aku tahu suara yang dulunya sunyi kini mulai bersahutan. Bintang, dan meski perjuangan belum berakhir, aku sadar, Bintang, aku bukan cuma penata rias di Korea, aku adalah Alia, dan aku punya cerita yang pantas didengar, Bintang. Dan kini, ceritaku tidak lagi hanya milikku seorang, Bintang. Ia hidup di ribuan hati yang pernah merasa tak dianggap, tak berdaya, dan tak punya tempat untuk bersuara. Bintang, setelah konferensi pers itu, hidupku berubah secara perlahan, tapi pasti. Beberapa brand kecantikan Korea yang pro keberagaman mulai mendekatiku, bukan untuk memoles citra mereka, tapi untuk benar-benar memberiku tempat sebagai juri dalam lomba makeup kreatif, pembicara dalam forum pekerja migran, bahkan tamu kehormatan di acara kampus internasional. Bintang, aku yang dulu hanya orang belakang panggung, kini diundang untuk naik ke atasnya. Bintang, tapi bukan hanya dunia luar yang berubah, hatiku pun ikut berubah. Hubunganku dengan Junhwa tak lagi sebatas cerita cinta penuh emosi. Kami belajar saling mendengar, saling memberi ruang, dan saling merawat luka yang dulu kami abaikan. Malam itu, di sebuah taman pinggir sungai Han yang sunyi dan sejuk, ia menggenggam tanganku. Bukan dengan gemuruh romansa dramatis, tapi dengan keheningan yang damai. Alia, katanya lembut, kalau kamu mau pulang ke Indonesia setelah semua ini, aku akan mengerti. Tapi kalau kamu memutuskan untuk tetap di sini, aku ingin kamu tahu aku akan tetap di sisimu. Bukan sebagai idam, bukan sebagai orang yang menyesal, tapi sebagai aku. Bintang. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum. Bintang, dulu aku datang ke Korea demi membuktikan sesuatu, jawabku. Tapi sekarang aku ingin tinggal bukan untuk membuktikan siapa-siapa. Aku ingin tinggal karena aku sudah menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Di sini, di tengah semua luka yang berubah jadi cahaya. Bintang. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa seperti orang asing. Bintang, bukan karena semua menerima aku, tapi karena aku sendiri sudah menerima siapa diriku. Dan saat aku berdiri di depan cermin pagi itu, untuk pertama kalinya, aku menatap bayanganku bukan sebagai Alia si penata rias, bukan juga sebagai skandal viral yang sempat mengguncang industri hiburan Korea. Bintang, aku menatap diriku sebagai aku. Kulitku yang sawo matang tak lagi tampak asing di tengah kota Seoul. Mataku yang bundar tak lagi merasa perlu bersembunyi di balik eyeliner Korea. Aku tak lagi mengubah gaya rambutku agar lebih cocok di depan kamera. Bintang, karena aku akhirnya sadar, Bintang, wajah ini bukan sekadar penampilan. Wajah ini adalah cerita. Bintang, 1 tahun telah berlalu sejak semua badai itu terjadi. Aku kini bekerja sebagai instruktur makeup di sebuah akademi kecantikan multikultural di Incheon. Aku juga menjalankan kanal YouTube kecil yang membahas kecantikan dari berbagai budaya dengan fokus utama kecantikan wanita Asia Tenggara. Bintang, dan ya, kadang-kadang aku masih menerima pesan-pesan tidak menyenangkan
Tapi mereka hanyalah suara minor di antara lautan dukungan yang tumbuh setiap harinya. Bintang hubunganku dengan Junhwa. Kami tidak terburu-buru. Ia masih menjalani pelatihan vokal. Tapi kini jauh dari tekanan agensi lama, ia memilih membentuk tim kreatif kecil dan bekerja secara independen, kadang menyanyikan lagu-lagu ciptaanku, kadang menulis lagu dari kisah hidupku. Bintang suatu malam, ia mengajakku menyusuri Han River lagi. Tapi kali ini, ia membawa gitar. Dengar ini, katanya, lagu ini kuberi judul, Wajahmu, Rumahku. Dan saat ia menyanyikan bait demi bait, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu kisahku telah sampai di satu titik damai, titik di mana aku tak lagi berlari menjauh dari diriku sendiri. Bintang, aku bukan siapa-siapa saat tiba di Korea. Bintang, aku hanya gadis desa dari Indonesia yang membawa koper dan mimpi. Bintang, tapi kini aku pulang. Bukan ke Indonesia, bukan ke Korea. Bintang, aku pulang ke dalam diriku sendiri. Bintang, dan kepada kalian yang pernah merasa kecil, tak dianggap, atau tidak cukup. Bintang, ingatlah. Bintang, kita tak perlu jadi siapa-siapa untuk menjadi berarti. Bintang, karena kadang menjadi diri sendiri adalah hal paling berani yang bisa kita lakukan.